memiliki ledakan 30.000 kali dari ledakan bom atom Hiroshima. Inilah Gunung Krakatau. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Gunung Krakatau merupakan gunung berapi di Pulau Rakata di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Indonesia. Letusan Gunung Krakatau dianggap sebagai salah satu peristiwa vulkanik paling mematikan dan merusak sepanjang sejarah loh guys. Letusan eksplosifnya terjadi pada 1883 dan merupakan salah satu bencana paling dahsyat tercatat dalam sejarah. Dari informasi yang Mimin dapat, Krakatau terletak di sepanjang pertemuan lempeng tektonik India, Australia, dan Eurasia, yaitu sebuah zona dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi. Jadi, pada jutaan tahun yang lalu, gunung berapi tersebut membentuk gunung berbentuk kerucut yang terdiri dari aliran batuan vulkanik yang berselang-seling dengan lapisan abu. Dari dasarnya, 300 meter di bawah permukaan laut, tinggi kerucut tersebut sekitar 1.800 meter di atas laut. Belakangan sekitar tahun 416 Masehi, puncak gunung tersebut hancur, lalu membentuk kaldera atau cekungan berbentuk mangkuk dengan lebar 6 km. Kaldera tersebut membentuk 4 pulau kecil yang terdiri dari Sertung atau Verlaten di barat laut, Lang dan Polis Hat di timur laut, dan Rakata di selatan. Situasi masih kondusif hingga beberapa tahun kemudian, 3 kerucut baru terbentuk dan menyatu menjadi satu pulau yang besar. Kerucut tertingginya bisa mencapai 813 meter di atas permukaan laut. Nah, masih banyak hal menarik mengenai Gunung Krakatau selain sejarah pembentukannya. Yuk, ini dia beberapa fakta menarik dari Gunung Krakatau. 1. Pernah meletus selama berbulan-bulan. Gunung berapi tersebut meletus selama beberapa bulan, bukan hanya beberapa hari. Hal ini lantaran Krakatau adalah pulau vulkanik di Selat Sunda antara Jawa dan Sumatera di Indonesia, bagian dari cincin api. Aktivitas vulkanik dimulai dengan letusan kecil pada 20 Mei, diikuti dengan periode tenang hingga akhir Mei. Letusan besar terjadi pada 26 sampai 27 Agustus 1883 dengan serangkaian ledakan dahsyat yang meruntuhkan kaldera dan memicu tsunami besar. Dua, tahun 1883 bukanlah letusan pertama. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Krakatau telah mengalami letusan dahsyat di masa lampau. Salah satu letusan besar yang tercatat terjadi pada tahun 535 Masehi. Letusan ini memicu tsunami yang dahsyat dan menyebabkan perubahan drastis pada geografi di sekitar Selat Sunda. Letusan lain juga terjadi pada tahun 1680, menghasilkan lava andesitik asam. Aktivitas vulkanik di Krakatau memang tergolong aktif, dengan periode letusan dan dormansi yang silih berganti. Letusan tahun 1883 menjadi yang terdahsyat dalam sejarah Krakatau. Namun, letusan sebelumnya menunjukkan bahwa gunung berapi ini memiliki potensi letusan besar yang dapat berdampak luas. Tiga, letusan Krakatau diketahui oleh geolog Belanda. Verbeek adalah seorang insinyur pertambangan dan ahli geologi Belanda yang tinggal di Jawa dan telah melakukan penelitian geologi di sekitar kawasan Gunung Krakatau pada tahun-tahun sebelum letusan dahsyatnya.
Setelah letusan pada 1883, ia melakukan perjalanan ke daerah yang terkena dampak. Ia mengumpulkan laporan saksi mata dan secara pribadi mengamati kehancuran yang ditimbulkan oleh gunung berapi tersebut. Laporan setebal 550 halamannya diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1885. Data dan penelitian di dalamnya juga membantu mencetuskan dimulainya vulkanologi modern. 4. Letusan 1883 menghasilkan suara paling keras. Fase klimaks Krakatau menghasilkan suara paling keras sepanjang sejarah. Pada pukul 10.02 tanggal 27 Agustus 1883 selama tahap akhir letusan, ledakan mengguncang gunung berapi dan sekitarnya. Suatu letusan yang dahsyat. Ketinggian letusan, material letusan sampai 48 km. Bahkan suara dentumannya itu didengar sampai Australia yang jaraknya sekian ribu kilometer ya. Dentumannya sampai sana. Bahkan ada yang mengatakan sampai India dan sebagainya. Suara tersebut terdengar hingga 4.900 km dan ribuan mil jauhnya di Australia Barat dan Mauritius, dan gelombang suara yang dihasilkan menyebar ke seluruh dunia sebanyak 7 kali lipat dalam 5 hari berikutnya. Lima, letusannya pernah berdampak tsunami. Saat gunung berapi tersebut meletus, memuntahkan abu dan batu apung ke laut dalam bentuk aliran piroklastik. Hal ini juga memicu tsunami setinggi hingga 40 meter dan menelan korban jiwa lebih dari 36.000 orang. Tsunami ini dipicu oleh runtuhnya kaldera gunung setelah serangkaian letusan dahsyat. Material vulkanik yang runtuh dalam jumlah besar memicu longsoran bawah laut yang kemudian menghasilkan gelombang tsunami raksasa. Dampak tsunami Krakatau tidak hanya dirasakan di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di belahan dunia. Gelombang tsunami bahkan tercatat di Prancis, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Salah satu kisah Krakatau yang paling menakjubkan adalah selamatnya kapal Governor General Loudon yang sedang berlayar ke utara menuju Teluk Betung. Alih-alih mencari pelabuhan ketika letusan semakin parah dan tsunami pertama melanda, sang kapten Johan Lindemann malah mengarahkan kapal menuju gelombang tsunami. Keputusannya untuk melakukan hal tersebut menyelamatkan nyawa penumpang dan awaknya, yang kemudian mereka selamat dari dampak letusan. Letusan dan tsunami Krakatau menjadi pengingat akan kekuatan dahsyat alam dan pentingnya sistem peringatan dini untuk tsunami. 6. Dunia tertutup debu setelah letusan Krakatau. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 merupakan salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah. Ledakan dahsyat ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik yang luar biasa, tetapi juga membawa dampak global yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah langit yang tertutup debu selama berbulan-bulan setelah letusan. Awan debu vulkanik yang tebal menyelimuti seluruh wilayah di sekitar Krakatau, bahkan hingga ke belahan dunia lain. Debu ini menghalangi sinar matahari, menyebabkan suhu global turun dan langit menjadi gelap seperti malam hari. Fenomena ini dikenal sebagai musim dingin vulkanik. Dampak dari langit yang tertutup debu ini sangatlah besar. Pertanian terganggu karena tanaman tidak mendapatkan cukup sinar matahari untuk tumbuh, cuaca menjadi tidak menentu dengan hujan lebat dan badai yang sering terjadi. Penyakit pernapasan juga meningkat karena orang-orang menghirup debu vulkanik. Musim dingin vulkanik akibat letusan Krakatau berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun di beberapa tempat. Dampaknya terasa di seluruh dunia dan menjadi salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah klimatologi. 7. Pulau Krakatau hampir hancur lebur setelah meletus.
Letusan gunung berapi yang sangat dahsyat tersebut menghancurkan hampir seluruh Pulau Krakatau dan beberapa pulau di sekitar kepulauan sekitar. Gunung Krakatau sendiri runtuh menjadi kaldera, sebuah cekungan yang terbentuk setelah ruang magma kosong. Anak Krakatau, sebuah pulau baru, muncul dari kaldera pada 1927 dan terus berkembang sejak saat itu. Runtuhnya bawah air menyebabkan tsunami mematikan pada 2018 dan gunung ini tetap menarik perhatian para ahli vulkanologi karena gunung berapi ini relatif baru. Saking dahsyatnya, sebagian besar wilayah Jawa bagian barat hancur akibat dampak Krakatau. Semua rata dengan tsunami, tertutup abu dan sebagian besar penduduk meninggal. Dengan demikian, sebagian besar dataran rendah di sekitarnya telah dibangun kembali secara efektif dengan tumbuh suburnya flora dan fauna di daerah tersebut. 8. Munculnya Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau mulai tumbuh pada 20 Januari 1930 hasil dari letusan Gunung Krakatau. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, komplek Krakatau terdiri dari 4 pulau, yaitu Rakata, Sertung, Panjang, dan Anak Krakatau. Ketiga pulau pertama adalah sisa pembentukan kaldera, sementara Anak Krakatau muncul akibat erupsi kompilasi pada 11 Juni 1927 dengan komposisi magma basah di pusat komplek Krakatau. Lahir akibat letusan-letusan, Anak Krakatau tumbuh semakin besar dan tinggi. Sejak lahir hingga tahun 2000, Anak Krakatau telah mengalami erupsi lebih dari 100 kali, baik secara eksplosif maupun efusif. Dari beberapa letusan tersebut, umumnya titik letusan selalu berpindah-pindah di sekitar tubuh kerucutnya. Saat ini, Gunung Anak Krakatau berdiri kokoh sebagai pengingat kekuatan alam yang luar biasa. Letusan yang berkelanjutan menjadi daya tarik bagi para ilmuwan dan wisatawan. Nah, itulah tadi tentang Gunung Krakatau, Indonesia. Setelah penjelasan panjang tadi, Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Gunung Krakatau adalah gunung berapi di Pulau Rakata di Selat Sunda, Indonesia. Letusan eksplosifnya pada tahun 1883 dianggap sebagai salah satu peristiwa vulkanik paling mematikan dalam sejarah. Gunung ini terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Krakatau terletak di pertemuan lempeng tektonik India, Australia, dan Eurasia yang merupakan zona dengan aktivitas vulkanik dan seismik tinggi. Dalam sejarahnya, Krakatau telah mengalami beberapa letusan dahsyat sebelumnya dan memiliki potensi untuk letusan besar di masa depan. Letusan pada tahun 1883 menghasilkan suara paling keras dalam sejarah dan memicu tsunami setinggi 40 meter yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dampak letusan Krakatau termasuk langit yang tertutup debu selama berbulan-bulan dan musim dingin vulkanik. Pulau Krakatau hancur akibat letusan, namun kemudian Pulau Anak Krakatau muncul dari kaldera dan terus tumbuh sejak itu. Gunung Anak Krakatau menjadi daya tarik bagi ilmuwan dan wisatawan karena letusannya yang berkelanjutan. Sampai di sini petualangan kita menjelajahi keagungan Gunung Krakatau. Kita telah menyaksikan letusannya yang dahsyat, 30.000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima, dan bagaimana peristiwa itu mengubah sejarah. Namun, di balik kehancuran, Krakatau juga menyimpan pesona alam yang luar biasa. Kini, Anak Krakatau berdiri gagah sebagai pengingat kekuatan alam. Kisah Krakatau juga menjadi pengingat bahwa kita harus selalu menghormati alam dan waspada terhadap potensinya. Jadi, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah.
Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!